Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sinopsis TV dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya selamat berhari libur ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya tentunya ya. Dan mudah-mudahan juga kita semua dilimpahkan rezeki dan tentu dengan kebarokahannya ya. Baik sahabat-sahabat Sinopsis TV dan para pecinta sinetron Love Story The Series. Kali ini Mimin hadir untuk sahabat-sahabat semua menemani di hari libur Anda. Dan tentunya dengan membawa satu ulasan terbaru dari Love Story The Series tentunya. Iya sahabat-sahabat, bagaimana tadi malam kita lihat di sana keluarga dari Dinda yang tengah berkunjung ke rumahnya Wilan sahabat-sahabat, dan tiba-tiba saja di sana Nadine yang meminta untuk pergi ke belakang, dan karena dianggap tidak tahu maka di sana Ken diperintahkan ayahnya untuk mengantarnya sahabat-sahabat ya. Dan ketika mereka di belakang akhirnya Ken melihat Nadine yang setelah teleponan agak sedikit muram, dan Ken pun menanyakan hal tersebut. Namun Nadine ya cukup menutup mulut saja sahabat-sahabat. Dan akhirnya mereka pun pulang sahabat-sahabat, Nadine dan Dinda. Dan ketika di perjalanan Dinda mendapatkan sebuah telepon dari Maudy, yang mana kita tahu bahwa Maudy ini sedang berada di kamarnya ya, sedang ngerem sahabat-sahabat karena marah terhadap mamanya. Namun Dinda pun tidak mampu menolong Maudy, dan akhirnya Maudy pun menutup atau menghentikan telepon tersebut. Lalu karena penuh dengan rasa curiga, akhirnya Dinda menelpon Anita dan menanyakan kabar tentunya. Namun dengan agak sedikit gimana gitu ya, kan Dinda di sana mengatakan kepada Nita mengatakan kepada Dinda bahwa ia tengah kesal terhadap anaknya yang mana tidak bisa diatur katanya ya. Dan di situ pun akhirnya Maudy yang sangat kesal terhadap Dinda dan tidak bisa meminta tolong, akhirnya Maudy pun menelpon Ken sahabat-sahabat. Dan Ken pun di situ sangat membantu dan menenangkan hati Maudy. Akhirnya Maudy pun bisa tenang tatkala sedang ditelepon Ken sahabat-sahabat. Dan di situ Ken mengatakan ini adalah sebuah ujian untuk cinta kita, dan Ken pun mengharapkan, memberi saran agar Maudy ikut menuruti apa yang diperintahkan oleh ibunya, karena ridho dari kedua orang tua itu sangat penting ya. Karena ridhonya Allah itu adalah ridho dari kedua orang tua kita. Dan akhirnya Maudy pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Ken. So sweet banget deh. Dan di sana Maudy menyamperin ibunya dan meminta maaf, dan dia menerima apa yang sudah diperintahkan oleh ibunya, yaitu mau menuruti apa keinginan ibunya, yaitu pindah kuliah. Dan akhirnya di sana Nita yang penuh dengan keharuan, ia pun meminta maaf kepada Maudy sahabat-sahabat sembari menangis dan memeluk Maudy, dan ia meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Bahkan dia sampai kilap ya, sampai menampar pipi Maudy, anak kesayangannya sahabat-sahabat. Dan setelah mereka bermaaf-maafan, akhirnya mereka pun akan pergi ke kampus. Kemudian di sisi lain sahabat-sahabat, kita lihat di sana Dinda dan juga Nadine yang tengah ngobrol di situ. Bahkan Dinda menunjukkan foto Maudy. Ini adalah
orang yang dicintai oleh Rama. Cukup cantik, kata Nadine kepada Dinda. Dan Dinda pun di situ meminta untuk maksud kami Nadine meminta untuk tantenya mengantarkan ya ke kampus, namun kayaknya nggak bisa. Akhirnya Dinda pun menelpon Ken dan menanyakan apakah dia bisa mengantarkan Nadine ke kampus untuk daftar di kampus Merah Putih. Lantas setelah mereka nelpon, akhirnya Nadine pun menanyakan hasilnya. Ya bisa, kata dia. Iya, kemudian habis itu Ken pun langsung menelpon Maudy, sahabat-sahabat ya, dan di situ ingin melihat bagaimanakah keadaan Maudy sekarang. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat, setelah Ken melihat bagaimana keadaan Maudy dan Maudy baik-baik saja, dan akhirnya Maudy pun akan pergi ke kampus yang baru. Dan walaupun dengan rasa kesedihan yang mereka alami kini sahabat-sahabat, karena mereka harus berpisah kampus ya sahabat-sahabat, namun dengan keyakinan yang dimiliki oleh kedua insan yang tengah dilanda jatuh cinta ini, mereka meyakini akan cinta mereka. Walaupun mereka berjauhan, tapi hati mereka tetap bersatu. Kemudian di sisi lain, sahabat-sahabat, kita lihat Dinda dan juga Nadine yang kini sudah mulai meluncur ke kampus. Dan setelah sampai di kampus, di sana Ken yang langsung menemui Nadine karena dia sudah berjanji akan membantu Nadine untuk mendaftarkan kuliah di kampus Merah Putih tersebut, sahabat-sahabat. Dan tentu di sana Ken pun langsung mengantarnya ke bagian administrasi ya. Dan di situ pun Nadine mengatakan, wah hebat juga nih kampusnya ya. Sepertinya aku akan betah di sini, katanya ya. Dan Ken pun hanya melirik saja ke arah Nadine tersebut, sahabat-sahabat. Dan akhirnya sesampainya di ruang administrasi, Ken meminta formulir. Namun di sisi lain kita lihat di sana ternyata ada orang yang memperhatikan gerak-gerik Ken dan juga Nadine. Lantas siapa sih dia? Dan Ken dan Nadine di sana langsung ngobrol dan menyuruh untuk Nadine mengisi formulir tersebut dan menyuruhnya duduk di bangku yang ada di kampusnya. Sementara di sana Ken yang izin karena mereka akan masuk ke kampus karena ada jam kuliah, katanya ya. Dan di sisi lain pun di sana bagaimana teman-teman Rama yang melihat akan kedekatan Ken dengan wanita lain, akhirnya ia memfotonya dan foto tersebut langsung dikirimkan ke Rama, sahabat-sahabat. Kemudian di sisi lain di sana Agil dan Nita dan juga Maudy yang akan pergi ke kampus. Namun tiba-tiba terjadi, sahabat-sahabat, karena Agil yang terlalu teledor, akhirnya ia melempar botol minuman dan pas langsung mengenai mobilnya Wilan, sahabat-sahabat. Dan tentu saja di sini Wilan sangat marah dan langsung mengejar mobil tersebut, bahkan menghentikannya, sahabat-sahabat. Lantas Wilan pun langsung keluar dan langsung menghampiri mobil yang membuang sampah sembarangan itu, sahabat-sahabat, dan menyuruh untuk supirnya keluar. Dan ternyata ia lihat ternyata itu adalah Anita, sahabat-sahabat, dan Agil. Namun Wilan tidak kenal dengan Agil. Dia hanya bisa melihat Anita yang berada di dalam, dan ternyata itu adalah istri musuh terbesarnya, ya, sahabat-sahabat. Dan Agil pun di sana langsung keluar dari mobil, dan tentu di sana Agil pun meminta maaf. Dan Wilan mengatakan, apakah jalanan ini tempat sampah? Dan langsung saja botol minuman tersebut pun diberikan dan dilemparkan ke dalam mobil tersebut dan mengenai Nita, sahabat-sahabat.
Ya, setelah sesampainya Wilan di rumah makan, ternyata di sana sudah ada Dinda yang menunggu sahabat-sahabat, dan akhirnya mereka pun terjadi obrolan manis. Ya, tidak beda dengan halnya anak muda yang tengah pacaran, sahabat-sahabat. Gak kalah romantisnya dengan Ken dan Maudy. Aduh, memang Papa Wilan ini so sweet banget deh. Dan sementara di sisi lain di sana, sahabat-sahabat, Nita yang ditelepon oleh Dinda, di mana Dinda menyuruh untuk Nita janjian berada di sebuah kafe, dan ia pun mengirimkan alamat kafe tersebut, sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya Nita pun datang ke tempat itu. Namun ternyata niat Dinda adalah hanya ingin menunjukkan bahwa Maudy itu adalah anaknya Argadana. Namun siasat Dinda itu tidak kesampaian, sahabat-sahabat ya. Karena Maudy yang cukup lincah untuk menutupi akan semua itu. Bahkan Maudy pun di situ sempat mengancam Dinda. Bagaimana jika tahu bahwa Dinda itu adalah teman baik dari istri musuh besarnya, dan tentunya maksud kami Wilan akan marah dan ngamuk terhadap Dinda. Karena Dinda takut, akhirnya ya Dinda pun akhirnya damai dengan Maudy, sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat, Wilan tiba-tiba saja menelpon Dinda yang berada di belakang dan itu tengah ngobrol bersama Maudy, sahabat-sahabat. Dan di situ Wilan pun mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan pada Ken dan ia harus buru-buru ke rumah sakit. Dan akhirnya Wilan pun disuruh untuk pergi duluan menunggu di parkiran, dan Dinda pun langsung meluncur ke parkiran, sahabat-sahabat. Namun sebelumnya di sana ia sempat mengabarkan kepada Maudy bahwa telah terjadi kecelakaan pada Ken, sahabat-sahabat. Dan ketika sampai di rumah sakit, Wilan pun langsung melihat Ken dan melihat keadaan Ken, sahabat-sahabat. Dan di sana bahkan sudah datang juga Nadine yang memang sudah ditelepon oleh Dinda, sahabat-sahabat. Dan di sana pun Wilan menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Dan di situ pun Ken mengatakan bahwa ketika mereka pulang dari kampus, dan ketika itu pula Ken melihat Nadine yang sendirian dan bingung mau pulang kemana karena dia tidak tahu arah jalan pulang. Waduh, kayak lagu aja ya, tidak tahu arah jalan pulang nih. Dan akhirnya Ken pun mengantarkan Nadine ke rumahnya Dinda, sahabat-sahabat. Namun ketika Ken akan pulang dari mengantarkan Nadine tersebut, tiba-tiba saja ia di jalan ditabrak oleh atau diserempet oleh seseorang, sahabat-sahabat, di mana dia mengenakan mobil yang berwarna kuning. Iya. Dan kita tahu bahwa mobil tersebut itu adalah mobilnya si Rino, ya, si Rino. Di mana Rino ini adalah mantan pacarnya Nadine, sahabat-sahabat, yang mana ia merasa cemburu dengan kedekatan antara Nadine dan Ken, karena sempat Rino ini meminta balikan dengan Nadine, sahabat-sahabat. Namun dia tidak mau dan akhirnya mungkin agak marah, maka terjadilah hal yang sangat tidak diharapkan oleh Ken dan juga keluarganya, sahabat-sahabat ya. Tidak gentle banget tuh si Rino.
Dan akhirnya sahabat-sahabat, setelah mendengar kabar dari Dinda dan Maudy pun setelah berada di kampus, sahabat-sahabat, akhirnya Maudy pun meminta izin kepada ibunya untuk membesuk temennya yang kecelakaan di rumah sakit. Dan akhirnya di situ bersama Mila, sahabat-sahabat, ia akan diizinkan untuk menengok atau membesuk kawannya Maudy yang sakit tersebut. Namun ia harus diantar oleh Agil. Sementara kalau Agil ikut nanti masuk ke dalam, mungkin akan terjadi sesuatu lagi sahabat-sahabat. Pastinya Agil akan mengetahui siapa ayahnya Ken. Dan hingga akhirnya di situ Maudy pun berpikir, ya, dan tentunya ini semua tidak bakal terjadi atau terbongkar oleh Agil ya. Karena Mila pastinya akan mengatur siasat bagaimana agar Agil ini tidak masuk ke dalam. Dan pastinya ya Mila lagi nih yang akan berkorban. Dan tentunya untuk membuat suasana tetap kondusif sahabat-sahabat ya. Dan nantinya bagaimanakah kisah yang akan terjadi selanjutnya sahabat-sahabat? Karena kita tahu bahwa di sini si Rino ini dia sudah mengetahui tentang kedekatan Ken dengan Maudy, dan pastinya si Rino akan mendekati Maudy sahabat-sahabat dan mencari tahu di manakah keberadaan dan kuliahnya Maudy. Dan pastinya di sana Rino akan mendekati Maudy sahabat-sahabat. Waduh, sementara Nadine lagi ngedeketin Ken. Waduh, kacau ini sahabat-sahabat ya. Oke, mungkin itu saja ulasan cerita yang terjadi pada malam ini sahabat-sahabat. Dan kami atas nama Sinopsis TV mengucapkan terima kasih. Dan kami mohon bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya subscribe, like, serta komen dan tombol notifikasi nih, agar sahabat-sahabat tidak tertinggal info-info yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat semua. Dan kami atas nama Sinopsis TV mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.